Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow akan merebut wilayah Donbas di Ukraina Timur, bagaimanapun caranya, termasuk dengan cara militer. Putin menegaskan salah satu tuntutan utamanya adalah persiapan para pejabat Ukraina untuk putaran perundingan damai berikutnya yang belum menghasilkan kesepakatan. Putin dijadwalkan tiba di New Delhi pada Kamis ini 4 Desember 2025 dan Putin akan disambut oleh Perdana Menteri India Narendra Modi 2 hari setelah pertemuan di Kremlin dengan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff. Sementara itu, para pejabat Ukraina akan berangkat ke Amerika Serikat di hari Kamis ini dan mereka diundang untuk berunding dengan pihak Amerika Serikat. Mereka merencanakan atau membahas terkait rencana untuk mengakhiri perang Moskow. Jelang pertemuan puncak Modi, Putin dalam wawancara dengan India Today mengatakan bahwa Rusia akan membebaskan Donbas dan Novorossiya dalam hal apapun dan dengan cara apapun, entah cara militer atau cara lainnya. Dan tuntutan terbesar Kremlin adalah agar Ukraina ini menyerahkan wilayah di wilayah Donbas yang sudah dianeksasi Rusia secara ilegal tetapi belum sepenuhnya ditaklukkan. Novorossiya atau Rusia baru adalah istilah historis yang merujuk pada wilayah-wilayah di sebelah barat selama masa Kekaisaran Rusin dan Putin telah menghidupkan kembali istilah tersebut dan menggunakannya saat mendeklarasikan semenanjung Crimea di Ukraina sebagai bagian dari Rusia pada tahun 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri kembali melontarkan ancaman kepada negara-negara Eropa Tribuners. Bicara dalam sebuah forum investasi di Moskow pada Selasa kemarin, dia mengatakan Rusia siap jika Eropa memutuskan untuk berperang dan Putin menuding pemerintah negara-negara Eropa tidak memiliki agenda damai dan menyebut mereka berada di pihak perang, yakni merujuk pada dukungan Barat terhadap Ukraina. Dia juga memperingatkan bahwa jika Eropa benar-benar memulai perang, situasi bisa berkembang cepat. Moskow tidak lagi memiliki pihak untuk diajak bernegosiasi. Dan Putin juga menyatakan bahwa negara-negara Eropa bisa memaksakan kekalahan terhadap Rusia. Putin sendiri juga menolak tuntutan Eropa agar Rusia menginvasi skala penuh ke Ukraina. Dan dia juga menegaskan posisi Kremlin hanya bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, bukan para pemimpin Eropa yang menurutnya menghalangi upaya Washington dan Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan damai. Putin pun kembali menegaskan penolakannya berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan meningkatnya retorika ini, Tribuners, muncul seiring memudarnya harapan akan kesepakatan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat di Ukraina. Pada Rabu kemarin, pertemuan yang direncanakan antara Presiden Ukraina dan Volodymyr Zelensky dan delegasi Amerika Serikat dibatalkan beberapa jam setelah tim Presiden Donald Trump tampaknya meninggalkan Moskow dengan tangan kosong. Namun demikian, Ruth bersikeras bahwa Trump ini adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang mampu memecahkan kebuntuan perang Rusia-Ukraina. Dan kemajuan perundingan damai tampaknya terhenti setelah pertemuan 5 jam pada Selasa lalu antara para pejabat Rusia, termasuk Kirill Dmitriev, utusan khusus Presiden Trump Steve Witkoff, dan menantu Presiden Trump Jared Kushner. Dan Kremlin membantah menolak kesepakatan tersebut dengan mengklaim ketidaksepakatan ini merupakan bagian dari proses kerja normal dan upaya mencari kompromi. Sementara Witkoff dan Kushner seharusnya terbang ke Brussels setelah Moskow untuk berbicara dengan delegasi Ukraina, tapi kembali ke Washington pada hari yang sama. Dan Ruth mengisyaratkan kebuntuan tersebut dalam pidatonya pada Rabu kemarin dengan mengatakan hanya ada satu orang di seluruh dunia yang mampu memecahkan kebuntuan, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menjawab pernyataan Presiden Vladimir Putin yang menyatakan bahwa Rusia siap berperang dengan Eropa. Juru bicara Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan komentar Putin ini adalah omong kosong Kremlin. Sementara Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan aliansi ini bersedia melakukan apapun untuk melindungi 1 miliar penduduk dan mengamankan wilayahnya.
Adu mulut ini terjadi seiring memudarnya harapan akan tercapainya kesepakatan damai Rusia dan Ukraina yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Ruth menyebut Trump ini adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa memecahkan kebuntuan atas perang di Ukraina. Dan NATO adalah aliansi pertahanan, tapi dia mengatakan jangan salah, dia pun juga siap dan bersedia melakukan apapun untuk melindungi penduduknya. Dan pada Rabu 3 Desember kemarin, pertemuan yang direncanakan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan delegasi Amerika Serikat sudah dibatalkan beberapa jam setelah delegasi Amerika Serikat pulang dengan tangan kosong setelah berdialog dengan Putin. Dan perundingan selama 5 jam ini, Kremlin, delegasi Amerika Serikat yang dihadiri utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, gagal mencapai kesepakatan dengan Putin Tribuners. Namun pihak Rusia membantah menolak kesepakatan ini dan mereka menyebut ketidaksetujuan ini akan bagian dari proses kerja normal dan juga kompromi. Sementara ajudan Putin di bidang kebijakan luar negeri Yuri Ushakov akui bahwa Putin bereaksi negatif terhadap beberapa poin dalam proposal usulan Amerika Serikat. Dia hanya memastikan AS dan Rusia sudah membahas mas teritorial yang merujuk pada klaim Rusia atas seluruh wilayah Donbas di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.